Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali mengkaji buku Dia Tak Lagi Setia. Dari pembahasan tafsir surat An-Nur ayat 1 sampai 20. Kali ini kita akan melihat pembahasan menuduh selingkuh dari surat An-Nur ayat 4 sampai 5. Allah berfirman di halaman 39 ya. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini An-Nur ayat 4 sampai 5. Orang yang menuduh ada wanita yang baik-baik dituduh berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Ingat ya, 4 orang saksi, yaitu 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung. Maka deralah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali dera atau 80 kali cambukan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, di sini lihat hukumannya ya. 80 kali cambukan 1. Tidak diterima persaksiannya selama-lamanya 2. Kemudian yang ketiga dicap sebagai orang fasik. Ya, dicap sebagai orang fasik. Nah, sekarang kita lihat maksud ayat. Al-Muhsanat dalam ayat yang dimaksud adalah perempuan merdeka, balik, dan benar-benar menjaga diri dari zina. Wanita semacam ini yang dituduh berzina dalam ayat. Namun kalau yang dituduh berzina adalah seorang laki-laki, juga terkena hukuman qadzaf yang sama seperti dalam ayat. Nah, hukuman qadzaf namanya ya. Tadi 80 kali cambukan, terus tidak diterima persaksiannya selamanya, terus dicap fasik. Nah, ini namanya hukuman bagi pelaku qadzaf. Qadzaf itu apa di bawahnya? Qadzaf adalah menuduh yang lain telah berzina, yaitu seseorang mengatakan, wahai pezina, atau ucapan lain yang dapat dipahami, yang merupakan tuduhan berzina kepada orang yang soleh atau baik. Orang yang melakukan qadzaf didera 80 kali cambukan. Yang menuduh malah yang dihukum. Ya, yang difitnah, ya, nanti dia mengelak di sini dan kalau tidak dapatkan bukti maka yang menuduh itu yang kena hukuman qadzaf 80 kali cambukan. Terus, apabila ada 4 orang laki-laki dari kaum muslimin yang merdeka, bukan budak, dan mereka adil, bukan fasik, memberikan persaksian bahwa mereka melihat zakar, kemaluan laki-laki pada faraj atau kemaluan wanita bertemu sebagaimana timba jatuh dalam sumur, maka diperintahkan hukuman had zina untuk laki-laki dan perempuan tersebut. Lihat ya, 4 orang saksi. Apa sih itu saksinya? Laki-laki, muslim, 1 laki-laki, 2 syaratnya muslim, 3 merdeka, 4 adil yang melihat ini bukan orang fasik. Nah, mereka melihat secara langsung terjadi hubungan antara laki-laki perempuan, bertemunya 2 kemaluan bagaikan timba jatuh dalam sumur. Maka diperintahkan hukuman had bagi si laki-laki yang berzina dan bagi si perempuan yang berzina. Kalau belum menikah maka hukuman hadnya adalah 100 kali cambukan. Kalau sudah menikah maka hukuman hadnya adalah hukuman rajam. Dilempar batu sampai mati. Terus,
Namun apabila ada 3 orang memberikan persaksian sedangkan orang keempat mengingkarinya, maka ketiga orang tersebut dihukum dengan hukum had qadhaf, penuduhan berselingkuh atau berzina berdasarkan ayat yang mulia di atas. Nah, sama ya, kalau tidak sampai 4 hanya 3. Satu orang bilang katakan enggak, itu tidak berzina. Maka yang 3 tadi yang menuduh, ya, yang mengatakan mungkin melihat, ya, karena belum 4 ya, maka dia yang kena hukuman ya qadhaf, 80 kali cambukan. Terus Qadhaf termasuk dari dosa besar yang diharamkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qal asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklul riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya. Lihat ya, yang terakhir itu dari 7 dosa besar yang disebutkan di sini, setelah syirik, sihir, membunuh jiwa, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, baru disebutkan wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina wanita mukminah, wanita yang baik-baik yang tidak tahu menahu serta mereka itu menjaga kehormatannya. Nah, dituduh berzina, maka yang menuduh ini melakukan dosa besar. Terus Adapun penetapan hukuman qadhaf disebutkan pula dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, awalul li'anin kana fil islami anna syarika ibn Sahma qadhafahu Hilal ibn Umayyah bimra'atihi farufi'at ila Rasulillah SAW faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Hilal arba'atu syuhurin wa illa fahaddun fi dhahrik. awal mula li'an, saling melaknat karena tuduhan zina, dalam Islam terjadi pada kasus Syarik bin Sahma, dituduh oleh Hilal bin Umayyah telah selingkuh dengan istrinya. Nah, jadi Hilal itu punya istri. Syarik ini dituduh selingkuh dengan istrinya Hilal. Lantas Nabi SAW itu berkata, wahai Hilal, bawa 4 orang saksi. Jika tidak, 4 ini tidak bisa didatangkan, maka engkau akan dikenai hukuman had, dera di punggungmu. Nah, sekarang faedah ayat keempat dan kelima. 1. Orang yang melakukan qadhaf atau menuduh selingkuh atau zina termasuk dosa besar dan kefasikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, itu ada istilah fasik tadi ya, kan yang melakukan qadhaf kan dihukumi fasik. Fasik itu apa? Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Diulang lagi, fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Terus yang kedua, jika menuduh orang berzina tanpa bukti, terkena hukuman had berupa dera atau cambukan. Bagaimana lagi jika sampai melakukan zina atau perselingkuhan? jika menuduh orang berzina tanpa bukti terkena hukuman had, itu berupa dera atau cambukan, bagaimana lagi sampai yang melakukan zina. Menuduh dengan yang melakukan zina tentu lebih parah yang melakukan zina. Tapi menuduh saya kena hukuman had 80 kali cambukan. Apalagi yang melakukan zina atau perselingkuhan. Terus yang ketiga, hukuman bagi yang melakukan qadhaf lantas tidak membawa bukti ada 3. lihat ya, ada 3 di sini hukuman bagi yang menuduh tanpa bukti tadi. Menuduh selingkuh, menuduh zina tanpa bukti. Pertama, Didera 80 kali cambukan. yang kedua, Ditolak syahadatnya selamanya sampai bertobat. nah, ditolak persaksiannya selamanya sampai bertobat. Ketiga, Dihukumi fasik di sisi Allah dan di sisi manusia. dianggap fasik. Fasik tadi itu ya, orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus-menerus. Terus yang keempat, Hukuman qadhaf bagi penuduh dari orang merdeka adalah 80 kali cambukan tanpa ada khilaf atau beda pendapat di antara para ulama. Adapun untuk hamba sahaya, jika ia menuduh zina atau selingkuh, hukuman qadhaf baginya adalah separuh dari orang merdeka, berarti 40 kali cambukan. Inilah pendapat 4 ulama mazhab, berbeda dengan Al-Auza'i, Abu Thawr, dan ulama Zahiriyah. nah di sini sebutkan hukuman qadhaf itu untuk hamba saya ada, berbeda dengan yang
berlaku pada orang yang merdeka, yaitu untuk hamba saya 40 kali cambukan. Kalau orang yang merdeka 80 kali cambukan. Terus yang kelima, Bagaimana jika seorang muslim menuduh Yahudi dan Nasrani berzina, apa dikenakan hukuman qadzaf? Jumhur atau mayoritas ulama menyatakan tidak ada hukuman had baik yang dituduh adalah laki-laki atau perempuan dari ahli kitab. nah kalau yang dituduh ahli kitab tidak kena hukuman had. Yang kalau yang dituduh muslim saja. Ya, terus. Adapun sebaliknya, jika non-muslim yang menuduh muslim berzina, maka dikenakan hukuman had 80 kali cambukan. Imam Qurtubi menyatakan bahwa dalam hal ini tidak ada beda pendapat di antara para ulama. Nah, adapun sebaliknya jika non-muslim yang menuduh muslim berzina, maka yang menuduh itu dikenakan hukuman had 80 kali cambukan. Terus yang keenam, Menuduh orang berzina atau selingkuh berarti telah menginjak kehormatannya. Seorang muslim diperintahkan untuk tidak menjatuhkan kehormatan saudaranya. nah kalau menuduh orang lain itu berzina berarti telah menjatuhkan kehormatannya. Terus yang ketujuh, Persaksian dari orang yang melakukan qadzaf tidaklah diterima sampai ia bertaubat, karena sifat adilnya itu hilang ketika melakukan qadzaf atau menuduh zina. ya sampai disuruh tobat dulu ya. Kalau tidak maka sifat adilnya itu hilang karena menuduh tanpa bukti tadi. Terus yang kedelapan, Bagaimana jika ia sudah bertaubat dari tuduhannya tadi? Jumhur mayoritas ulama berpandangan bahwa persaksiannya diterima kalau sudah bertaubat berdasarkan ayat kelima dari surah An-Nur di atas. Syarat dari bertaubat adalah menampakkan amal soleh. nah, namun kalau dia sudah bertobat maka persaksiannya kembali lagi diterima. Terus yang kesembilan, Yang bertobat dari qadzaf, sifat kefasikan juga jadi hilang. nah dia disuruh tobat. Kalau tobat dari qadzaf maka sifat kefasikan itu akan hilang. Terus Hukuman had bagi pelaku qadzaf tetap ditunaikan walaupun sudah bertaubat, karena hukuman had ini adalah hak sesama manusia yang mesti ditunaikan. jadi dia tetap dianggap salah walaupun dia sudah bertobat ya. Tetap di situ berlaku hukum qadzaf 80 kali cambukan. Terus yang ke-11, Perlu hati-hati dalam menuduh orang lain berzina, apalagi ketika tidak memiliki bukti. nah mendingan diam daripada mudah-mudahan menuduh orang lain itu berzina. Nah, sekarang kita lihat surat An-Nur ayat 6 sampai 10. Ini masih tentang masalah menuduh selingkuh. Sekarang kalau tadi secara umum ya, tidak datangkan 4 orang saksi maka kena hukuman qadzaf. Sekarang kalau suami menuduh istrinya sendiri selingkuh. Suami menuduh istrinya sendiri selingkuh. Dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 10. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahu alaiha in kana minas sadiqin wallahu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Jadi 4 orang saksi tadi ya. Terus maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. karena 4 kali bersumpah dengan nama Allah ini menggantikan 4 orang saksi. Terus Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. lihat, ini namanya li'an, jamaah. Li'an itu 4 orang saksi nggak ada. Ya, 4 orang saksi nggak ada. Maka nanti di depan pengadilan masing-masing dari suami istri ini akan bersumpah laknat. Suami dia mau datangkan bukti saksi nggak bisa, dia sumpah. Kemudian istri mau membela diri, misalnya dia tidak bisa juga karena ya dia cuma mengingkari saja tuduhan dari suaminya tadi, maka dia juga harus bersumpah. Kalau tidak, nanti ada sumpah yang kelima di situ ya, laknat Allah untuk salah satu dari mereka. Kalau yang satu itu dusta, yang satu itu benar ya, maka nanti laknat Allah untuknya. Nah, ini masalah li'an ya, ingat ya, diistilahkan dengan li'an. Ini dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 10. Sekarang kita lihat maksud ayat.
Suami yang menuduh istrinya berselingkuh atau berzina, namun ia tidak memiliki saksi atas tuduhannya tersebut kecuali dirinya sendiri, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah di sini disebut syahadat karena sebagai ganti dari syuhud, persaksian langsung. Ketika bersumpah hendaklah ia mengucapkan, aku bersaksi atas nama Allah, aku termasuk orang yang jujur atas tuduhan zina pada istriku. Lalu dia di sini bersumpah ya, aku bersaksi atas nama Allah, aku termasuk orang yang jujur atas tuduhan zina pada istriku. Jadi si suami yang bilang. Terus lalu ia mengucapkan sumpah kelima. Nah, sumpah kelima ini sebagai penguat kalau yang dia ucapkan tadi misalnya salah, dusta, laknat Allah untuk dia, murka Allah untuk dia. Terus laknat Allah bagiku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta. Terus Jika telah mengucapkan sumpah tersebut, maka hukum qadzaf 80 kali cambukan lepas dari suami yang menuduh tadi. Tidak kena 80 kali cambukan karena sudah berani bersumpah seperti tadi. Terus kalau istri ingin selamat dari hukuman had atau had zina, bisa jadi rajam jika ia muhson, sudah berhubungan intim dengan suami, bisa jadi 100 kali cambukan jika ia belum muhson, belum berhubungan intim dengan suami. Maka ia membalas sumpah suaminya. Ia bersumpah sebanyak 4 kali dan menyatakan bahwa suaminya benar-benar dusta. Lalu ditambahkan pada sumpah kelima bahwa baginya murka Allah jika memang suaminya termasuk orang yang jujur. Nah, ini berarti si perempuan, ya istri, itu sumpah mengingkari. Dia katakan suami saya itu dusta, gitu ya. Terus jika suami saya itu jujur, maka murka Allah untuk istrinya tadi. Nah, namun kalau istri nggak berani seperti ini, ya, maka dia kena hukuman had. Kalau dia tidak membalas sumpah ini, dia kenakan hukuman had. Kalau sudah menikah berarti dikenakan hukuman rajam, dilempar batu sampai mati. Tapi kalau belum menikah, tapi kan sudah kasusnya sudah menikah ya, hukuman hadnya antara dua itu ya. Berarti ujung-ujungnya rajam. Nah, sekarang inilah yang disebut li'an. Inilah yang disebut li'an, saling bersumpah laknat. Jika sudah terjadi li'an, maka keduanya berpisah selamanya. Tidak ada kata-kata rujuk lagi ya. Tidak bisa balik lagi, nggak bisa dengan akad baru lagi. Pokoknya tidak bisa bersatu lagi. Maka di sini mereka berpisah selamanya. Terus anak yang lahir tidak dinisbahkan kepada suaminya. Nah, anak yang lahir akhirnya tidak dinisbahkan, tidak disandarkan pada suaminya. Terus ayat yang dikaji kali ini menunjukkan bahwa disyaratkan harus menggunakan lafaz tersebut dalam li'an. Urutannya dibuat seperti itu pula, tidak boleh dikurangi maupun diganti. ya. Saling bersumpah laknat ini hanya terjadi jika suami menuduh istrinya selingkuh dan tidak sebaliknya. Nah, jika suami menuduh istrinya selingkuh, tidak sebaliknya. Terus Jika suami menuduh istrinya berzina, maka tidak lepas dari 3 keadaan. ini menuduh istrinya berzina, maka tidak lepas dari 3 keadaan. 1, ada bukti 4 orang saksi yang menyaksikan langsung, maka ditegakkan hukuman had bagi istrinya. Nah, 2, Wanita itu mengaku berzina, maka dikenakan hukuman had atas pengakuannya. jadi seperti wanita Juhainah yang kemarin kita lihat, dia mengaku telah berzina dan dia dalam keadaan hamil di situ. Terus 3, jika wanita itu mengingkari, maka disinilah terjadi li'an, sumpah saling melaknat. jika dia ingkari baru terjadi sumpah li'an, sumpah saling melaknat. Terus Bagaimana jika suami sudah bersumpah 4 kali ditambah penegasan pada yang kelima, lalu istri enggan membalas sumpahnya? Nah, istri misalnya gimana kalau nggak balas sumpahnya? Maka istri ditahan terlebih dahulu sampai ia mau mengaku berzina atau akhirnya harus saling bersumpah laknat atau li'an. Namun dalam ayat disimpulkan, jika istri tidak mau menjawab sumpah suaminya yang menuduhnya berzina, maka ia langsung dikenakan hukuman had zina. Nah, maka dia langsung dikenakan hukuman had zina. Sekarang faedah ayat 6 sampai 10. 1. Hikmah yang Allah syariatkan bahwa ada pengecualian dari surah An-Nur ayat 4 yang memberikan hukuman 80 kali cambukan bagi penuduh zina lantas tidak memiliki 4 saksi. Dalam ayat ke-6 hingga ke-10 disebutkan bahwa hukuman qadzaf 80 kali cambukan tidak berlaku kalau bersedia bersumpah saling melaknat atau li'an. Nah, dalam ayat ke-6 itu hingga ke-10 disebutkan hukuman qadzaf 80 kali cambukan tidak berlaku kalau bersedia bersumpah saling melaknat.
maka 80 kali cambukan nggak jadi karena sudah saling laknat di situ. Namun konsekuensinya pisah, anak tidak disandarkan kepada anak yang nanti dari istrinya, tidak disandarkan pada suaminya gitu. Terus yang kedua, Hukum li'an ini berlaku bagi suami ketika ia menuduh istrinya selingkuh, tidak berlaku sebaliknya. Juga li'an ini berlaku bagi suami saja, tidak bagi yang lainnya yang menuduh zina. nah jadi kalau yang lainnya tidak pakai sumpah ini ya. Jadi misalnya tetangga A menuduh tetangga B berzina. Kalau tidak dapat 4 orang saksi yang menuduh kena 80 kali cambukan, tidak beralih kepada li'an. Terus yang ketiga, Asalnya, suami tidak mungkin menuduh istrinya sendiri berzina karena itu jadi aib baginya. asalnya karena menuduh seperti ini berat. Terus yang keempat, Tidak sah li'an jika menuduh wanita lain bukan istri berzina. Yang ada jika yang menuduh tidak mendatangkan 4 saksi, maka dikenakan 80 kali cambukan atau hukuman qadzaf. ya 80 kali cambukan hukuman qadzaf langsung. Yang kelima, Li'an ini berlaku pada tuduhan suami ketika istrinya sudah digauli maupun belum digauli. bisa jadi kan pas malam pertama istri dituduh langsung telah berzina gitu. Telah berzina. Tuduhan seperti ini kalau tidak ada 4 saksi maka berlaku hukum li'an. Terus yang keenam, Jika seseorang menuduh selain istrinya berzina sampai yang dituduh adalah ibu, anak perempuan atau saudara perempuannya, maka tetap berlaku hukuman bagi yang melakukan qadzaf, yaitu ada 3. 1. Didera 80 kali cambukan. 2. Ditolak syahadatnya selamanya sampai bertobat. 3. Dihukumi fasik di sisi Allah dan di sisi manusia, seperti telah dibahas dalam edisi sebelumnya. nah ini seperti yang dibahas sebelumnya ya. Terus yang ketujuh, Ada kaidah yang masyhur di kalangan para ulama. al-badal lahu hukmul mubdal minhu. Pengganti hukumnya sama seperti yang diganti. Terus Dalam ayat hukumnya sama dalam ayat yang dibahas, ketika suami menuduh zina istrinya harus mendatangkan 4 orang saksi. Jika tidak, maka bersumpah dengan 4 kali sumpah dan sumpah kelima adalah sumpah laknat. jadi 4 orang saksi ini digantikan dengan 4 kali sumpah. Al-badal lahu hukmul mubdal minhu. Pengganti hukumnya sama seperti yang diganti. Terus yang kedelapan, Sumpah yang dipakai dalam li'an adalah sumpah dengan nama Allah. Sumpah yang digunakan baiknya seperti yang disebutkan dalam ayat. nanti sumpahnya seperti yang disebutkan dalam ayat. Intinya di pengadilan yang diatur ini ya. Di pengadilan agama yang nanti mengatur ini. Terus yang kesembilan, 4 kali sumpah dalam li'an hendaknya diikutkan dengan laknat pada ucapan yang kelima untuk suami, dan ghadab murka Allah pada ucapan kelima untuk istri. Tadi dibedakan antara kalau suami itu laknat, kalau istri itu dapat ghadab. Terus yang ke-10, Dalam kasus li'an, suami bersumpah terlebih dahulu barulah istri. karena suami yang menuduh ya, maka dia bersumpah lebih dahulu. Yang dituduh dia mengelak di sini, dia cukup membalas sumpah tadi. Terus 11, Boleh berdoa dengan dikaitkan syarat seperti pada doa solat istikharah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untuk urusan agama dan duniaku, juga ada salah satu doa untuk mendoakan jenazah saat solat jenazah. In kana muhsinan fazid fi hasanati fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Jika ia adalah orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikan untuknya. Jika ia adalah orang yang jelek, maka maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Di sini kenapa di sini kita bahas masalah syarat? Karena dalam doa tadi disebutkan doa laknat tadi ya. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan yang kelima, laknat Allah untuknya jika in kana minal kadzibin, jika dia termasuk orang yang dusta, maka dikaitkan dengan kalimat dusta. Terus yang ke-12, Istri dikenakan had zina ketika suami bersumpah dengan nama Allah bahwa istrinya berzina. Namun jika istrinya mengingkari hal itu dengan bersumpah pula, maka ia bebas dari hukuman. ya. Terus 13. Ghadab. sekarang lihat ya, istri dikenakan had zina tadi 12 ya. Ketika suami bersumpah dengan nama Allah bahwa istrinya berzina. Namun jika istrinya mengingkari hal itu dengan bersumpah pula, maka ia bebas dari hukuman. Nah sekarang, tadi kan untuk perempuan ada ghadab. Kalau untuk laki-laki suaminya itu nanti kena laknat. Apa bedanya di sini? Ghadab atau murka itu lebih parah daripada laknat atau kutukan. Kenapa sampai istri saat bersumpah dikenakan murka sedangkan suami dikenakan laknat? Kalau suami memulai sumpah dengan menuduh istrinya berzina, itu sudah sangat berat.
dan ia sebenarnya tidak tega melakukannya kecuali itu benar-benar terjadi. Lalu jika istri memang benar-benar berselingkuh, berarti ia menolak kebenaran padahal benar terjadi, maka balasannya yang pantas adalah mendapatkan murka atau ghadab, seperti halnya orang Yahudi yang menolak kebenaran dalam keadaan mengetahui kebenaran tersebut. Nah, dalam keadaan mengetahui kebenaran, sebenarnya tahu itu Yahudi. Ini sama dengan ini ya. Ia menolak kebenaran di situ padahal ia tahu. Maka dia kena ghadab untuk istri. Terus yang ke-14. Seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, Allah pasti akan memberikan hukuman dengan segera. Azab juga akan segera turun dan kedustaan akan segera terungkap, maka bersegeralah untuk bertobat. Nah, kita disuruh bersegera untuk bertobat. Karena suatu waktu yang kedustaan tadi itu akan terungkap. Ya, terus yang ke-15. Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Hakim. Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat bagi siapa saja yang mau kembali pada Allah dari maksiat. Allah itu Hakim, yaitu bijaksana dalam hal syariat, hukuman had yang ditetapkan dan sangat jelas dalam menyampaikan hukum yang ada. Ya, terus. Jika istri berselingkuh dengan laki-laki lain dan suami ingin mempertahankan. Nah, sekarang istri sudah berselingkuh tetapi suami ingin mempertahankan. Terus. Ketika itu, istri wajib melakukan istibra, menunggu sekali haid sebelum berhubungan intim dengan suami. Nah, buktikan satu kali haid ya. Siapa tahu hamil dengan laki-laki lain. Terus. Jika memang istri tidak haid lantas hamil, maka anak yang dilahirkan jadi milik suami. Nah, kenapa jadi milik suami? Nah, ini yang kita bahas kemarin. Kan ada dua laki-laki. Pezina dan suami. Yang miliki ranjang siapa? Suami. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-waladu lil firash wal ahiru walil ahiri al hajaru. Ya, sang anak dinisbatkan kepada ayah yang sah sebagai suami ibunya, sedangkan pelaku zina dijauhi. Nah, itu kalau terjadi perdebatan antara dua laki-laki. Namun kalau cuma satu laki-laki, dia ingin tanggung jawab perempuan yang telah dia hamili, maka tidak diberlakukan hadis ini. Ya, sehingga yang kemarin kita bahas, dari sisi hukum masih tetap sah, walaupun zina yang dilakukan tetap berdosa. Nah, masalah menuduh zina ini kan terjadi terhadap tuduhan pada Aisyah. Jadi sebenarnya ayat 1 sampai 10 yang sudah kita bahas, ini ujung-ujungnya ingin melanjutkan pada masalah Aisyah dituduh selingkuh. Kira-kira tepat atau tidak seperti itu, Aisyah dituduh selingkuh. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah besok pagi kita bahas kisah ini. Walaupun saya sudah bahas di belajar dari istri Nabi ya. Jadi kita ulang lagi tentang hadisul ifki. Nah, pembuktiannya Aisyah tidak berzina itu dibuktikan dari ayat 11 sampai 20 dari surat Ali Imran. Nanti dari halaman 73 kita bahas. Ya, halaman 73. Nah, ingat ini pembahasan tafsir ya. Jadi pembahasannya memang runtut seperti itu dari ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 10 sudah kita bahas dan 11 sampai 20 ini untuk mengkonter tuduhan zina pada Aisyah radhiyallahu anha, dan nanti banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan ada waktu 20 menit bisa digunakan untuk bertanya. Monggo. Baik Ustaz, Ana persilakan kepada peserta yang raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu Rita Purnamasari. Silakan. Bu Rita, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sepanjang penjelasan Ustaz tadi, kan ceritanya dia udah nikah dan dituduh sama suaminya. Dituduh sama suaminya sendiri, iya. Ya, kalau seandainya kondisinya dia itu baru nikah, kemudian tahu kondisi suami itu emosionalnya gimana. Nah, dia nanyanya itu bukan dituduh, tapi bertanya sebelum menikah, apakah kamu pernah berzina? Nah, kan pernah ada ceramah yang Anda dengar kalau jangan tanyakan masa lalu pasanganmu. Nah, itu dengan melihat kondisi itu, bolehkah si istri berbohong bahwa dia memang tidak pernah berzina gitu? Timbang maslahat mudarat. Karena kalau timbang maslahat mudarat, ada beberapa bentuk bohong kan yang boleh. Darurat. Oh, iya.
berbohong. Sebentar, saya cek di rumah suara enggak ya. Ada tulisan saya bohong yang dibolehkan. Saya bacakan hadisnya ya. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aitin, ia di antara para wanita yang berhijrah pertama kali yang telah membayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berusaha di dalamnya kecuali ada 3 perkara. 1, perangan. 2, mendamaikan yang berselisih. 3, perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Berarti bisa masuk yang ketiga, Bu. Amin, insyaallah. Yang kedua, Ustaz, Iya. boleh? Tapi nanti bisa ini ya, yang tadi itu pakai kalimat tauriyah. Tauriyah itu menampakkan pada yang diajak bicara tidak sesuai kenyataan, namun dari sisi yang lain itu benar. Misalnya gini, saya bilang pada istri untuk menyenangkan dia, masakanmu itu Masya Allah paling enak di dunia ini, gak ada yang mengalahkan masakanmu itu. Kalimat ini benar gak? Enggak. Bagi ibu, tapi bagi saya nganggap ya ini masakan menurut saya gitu. Itu namanya kalimat tauriyah. Bagi satu sisi mungkin bisa, sisi yang lain enggak gitu loh. Dia buat kalimat yang ya seakan-akan bohong, namun dari sisi yang lain enggak. Nyari Gitu. jalan ke situ gitu ya, Ustaz ya. Misalnya hari ini puasa, ditanya sama orang gitu, sudah makan belum? Oh, sudah. Bohong nggak? Padahal dia puasa. Enggak. Bisa jadi benar kan? Sudah makan. Makan apa? Tahu. Sahur tadi. Itu kalimat tauriyah namanya. Bisa diubah kalimatnya dengan kalimat tauriyah. Berbohong tapi sebenarnya padahal itu ada benarnya gitu. Ada sisi benarnya, tapi hakikatnya itu sebenarnya bohong gitu. Nah, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, di luar tema, Ustaz. Iya. Dalam kondisi seseorang yang baru tahu bahwa itu riba, kemudian apakah dia salah kalau seandainya dia berniat, dia udah taubat dari riba, tapi niatnya itu selesaikan pembayaran, jadi dia bukan berniat menjual, misalnya dia kredit rumah, tapi dia niatnya cuma melunasi, ya udah niat lunasi aja lah sampai lunas, nggak dijual gitu, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz? Ada alasan apa dia tidak jual atau dia tidak selesaikan ribanya dengan segera? Jadi kalau boleh diceritain, 3 tahun yang lalu kredit rumah, kemudian 1 tahun kemudian dia ngaji, dia tahu bahwa itu riba, kemudian dia pindah keluar kota. Dia pindah keluar kota, dia berusaha menjualnya selama 2 tahun, dia menjual rumah tersebut, bahkan sampai harganya jatuh gitu, di bawah harga pasaran, tapi belum juga laku. Dan pada saat ada orang yang mau, dia harus balik ke kampungnya untuk bertransaksi, walaupun nggak jadi gitu. Nah akhirnya dia merasa keribetan sendiri gitu, aduh sulit banget gitu, ya udahlah saya lunasin aja sampai selesai gitu. Boleh nggak, Ustaz? Boleh. Ganti niatnya. Kalau memang sudah sulit seperti itu, niatkan supaya utangnya cepat lunas untuk dibayar. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lagi silakan. Ummu Cinta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah saya yang kemarin, bagaimana kalau mantu saya itu melarang istrinya untuk bermuamalah dengan saya sebagai orang tuanya, padahal rumah kami dekat, dan suaminya akan mengancam menceraikan kalau si istrinya itu tidak patuh. Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Ibu ngalah dulu sementara. Ibu mertua mengalah dulu, biar suasananya dingin, dan ibu yang balas buat baik kepada anak mantu.
Kenapa demikian? Karena kita ingin rumah tangga tetap ada. Jadi ada salah satu pihak yang harus mengalah gitu. Termasuk Jadi rumah saya tangga untuk anak. bertanya, Ya, Umu Cinta yang nanti mengalah. mengalah itu dalam artian bagaimana Ustadz? Saya harus minta maaf atau saya harus Nggak kesana mesti gitu? minta maaf sih, nggak bisa mesti minta maaf. Mungkin kita buat baik dengan cara lain gitu ya. Kalau misalnya tahu dia yang salah, tapi kita ini ya mungkin kasih hadiah, kasih sesuatu gitu. Itu kadang orang sudah punya perasaan kok. Kalau ini ada sesuatu kok saya dibuat baik kayak gini ya, padahal saya sebenarnya nyakiti mereka ya. Itu pasti ada feeling seperti itu. Nggak mungkin nggak. Satu lagi Ustadz, Iya. ini ada saudara, suaminya kan apa ya, tidak memberikan nafkah dan uang belanja. Iya. Ya, terus istrinya itu berusaha untuk bekerja, Iya. tapi di rumah kakaknya. Iya. Terus suaminya tuh kayak nggak suka. Iya. Itu bagaimana hukum istrinya untuk bekerja, Ustaz? Alasan apa istri bekerja, Bu? Karena suaminya tidak memberikan nafkah sama uang belanja. Sementara anak-anaknya kan butuh kehidupan. Untuk dirinya sendiri juga. Terus selama ini siapa yang hidupi anak-anak dan istri? Jadi kalau istrinya ya cari sendiri dengan bekerja itu, suaminya hanya memberikan susu sama pampers buat anaknya aja. Terus uang suami untuk apa aja itu, Bu? Jadi ya bekerja tapi nggak dengan penghasilan minim sekali. Ya, mungkin karena Bilangnya sih dari penghasilan. pagi sampai malam, berangkat pagi pulang malam begitu, tapi ya penghasilannya ya katanya sih belum ada. Ya, mungkin kendalanya di situ ya. Masalah gaya hidup aja diubah. Kalau sudah sederhana mungkin ditekan lagi. Udah pas-pasan. Cuman ini yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau suami melarang istrinya bekerja di rumah kakaknya? Itu hukumnya apa? Ya Apakah karena saya mungkin benar- anggapan suami istri tidak perlu bekerja, biar suami saja yang bekerja. Tapi suaminya tidak memberikan uang belanja, Ustaz. Coba ditelusuri lagi, Bu. Masalahnya kompleks ini ya, tidak diberi atau kurang gitu. Kalau kurang bisa jadi dari kebutuhan yang nanti bisa diminimalkan gitu loh. Tidak diberi, Ustaz. Nah, itu ditelusuri lagi dulu. Oh iya. Harus tilik masalahnya ke yang lain dulu. Jangan dulu ke masalah yang dia kerja di tempat kakaknya itu. Saya belum menelusuri itu dulu. Lihat masalah yang lain. Oh iya, jazakillah khair. Iya, waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Ummu Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, silakan Ummu Raisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan misalkan yang tuduhan itu kan berlaku untuk suami ke istri ya. Kalau yang suami ke istri itu kan nggak berlaku, tapi itu gimana Ustaz di dalam agama? Misalkan istri menuduh suaminya itu berzina gitu. Nanti ada gugatan sendiri dari istri di pengadilan. Oh, iya, nah Ustaz, kemarin kan sempet ya udah ada gugatan ke ini apa ke pengadilan agama, tapi pengadilan agama itu menolak itu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Bukan menolak Berarti kan- barangkali, itu bukan menolak, Bu. Bukti mungkin belum kuat, terus alasannya nggak kuat. Oh, begitu ya. Karena memang pengadilan agama itu awalnya ingin damaikan dulu. Gak langsung putuskan pisah. Kalau kayak begitu, wah pengadilan agama sudah ngurus tiap hari tuh kasus kayak begini. Oh, gitu ya. Iya, mereka itu punya langkah awal dulu. Kalau bisa damai, ya damai, lanjut. Itu. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Silakan kepada Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini ada kerabat, nah istrinya tuh pernah bilang bahwa salah satu anaknya itu bukan anak hasil dari hubungan suami istri mereka, tapi anak hasil dari hubungannya dengan orang lain. Iya.
Nah itu apakah itu udah cukup Ustaz untuk bilang istrinya selingkuh? Dan sekarang kan lagi proses persidangan. Iya. Kalau Ustaz bilang ada sumpah li'an. Nah itu di persidangan agama tuh setahu saya ada juga sumpah komutus namanya. Tapi saya kurang tahu apakah. Tapi kalau itu sudah ngaku ya sudah, nggak ada li'an. Kan sudah ngaku. Oh gitu Ustaz. Walaupun waktu itu pas lagi marah dibilangnya gitu Ustaz. Iya. Tapi ya, nanti kan di pengadilan akan buktikan dia ngaku benar nggak. Baik Ustaz. Kalau dia nggak ngaku baru bisa minta sumpah li'an itu ya Ustaz. Sumpah li'an nanti. Terus yang kedua Ustaz. Iya. Ya, ini kan bapaknya kan penasaran sama status anaknya. Nah, itu kalau dalam Islam gimana Ustaz ya? Kalau sekarang kan ada tes DNA, itu boleh nggak Ustaz ya? Kalau dia nggak mau repot-repot banget sih, ya sudah anak itu jadi milik dia karena al-waladu lil firash. Anak jadi disandarkan pada pemilik ranjang, dia yang menang. Nah, Ustaz jelaskan kemarin itu ya. Dan kalau mau pakai tes itu cuma ingin buktikan saja, ya, monggo silahkan gitu. Tapi memang boleh ya Ustaz ya dalam Islam ya? Ya, tapi kalau untuk tes DNA untuk membuktikan kasus zina tidak deh. Oh gitu. Wallahualam, saya belum tahu ini fatwa kontemporer yang terbaru ya. Tapi tetap kalau menuduh zina 4 orang saksi. Baik Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Mina Utami. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ana mau bertanya gini, rahimahullah ayahku bilang bahwa ya adik-adik anak bukan anak ibu anak, bukan anak ayah anak gitu. Terus sekarang kami lagi bingung untuk membagikan waris karena ibu anak sudah dicap orang penjinah sama ayah saya gitu, bukan 1 atau 2 kali untuk berjinahnya gitu Ustaz. Nah bagaimana cara membuktikannya Ustaz? Harus ada bukti kuat Bu, kalau tidak ada bukti maka anggapan itu tidak benar. Oh gitu ya, Iya. sedangkan dia ayah saya kan sudah meninggal Nah gitu. itu makanya kalau tidak ada bukti nggak benar berarti tuduhan tadi, nggak usah didengar. Oh begitu Ustaz. Iya. Ustaz jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Ya kan? Silakan kepada Ibu Sal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar tema. Ya. Kalau misalkan ada seseorang dikasih orang tuanya perhiasan, itu tuh kalau sudah masa haul tapi belum mampu bayar zakat, itu emasnya itu zakatnya dibayar sendiri atau dari orang tua Ustadz? Sudah haul, sudah di atas nisab belum? Belum Ustadz. Ya belum berarti. Belum. Terus kalau cara ngitung zakat, Kalau emas itu sudah kalau misalkan kalau sudah dapat nisab emas 85 gram. Oh gitu. Nah Ustadz, kalau satu lagi Ustadz boleh? Iya. Kalau misalkan ada seorang ikhwan berniat untuk mengkhitbah dengan menukar cincin, tapi niatnya bukan untuk kepercayaan, namun hanya memberi hadiah gitu. Kalau memberi hadiah saja boleh. Seperti itu boleh Ustadz? Boleh. Oh nah Ustadz, Allahu khair, barakallahu fiq Ustadz. Ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Umu Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, ini di luar tema saya mau nanya. Jadi gini Ustadz, apabila mau mengkhatamkan satu Al-Quran di bulan Ramadan itu Ustadz, kita harus di hari harus baca dari juz 1 atau mungkin sebelumnya ada juz yang sudah dibaca, mulai dari juz 3 gimana Ustadz? Boleh mulai dari juz 3, berarti memang sudah punya kebiasaan baca Al-Quran sebelumnya, lanjutkan aja juz 3-nya Bu. Berarti nggak harus diulang dari juz 1 ya Ustadz ya?
Terus satu lagi Ustaz, kalau mau melebihkan bacaannya, mungkin mau bikin program 2 juz sehari, itu lebih baik baca 2 juz sehari atau 1 juz Al-Quran dan 1 juz terjemahan, gimana Ustaz? Lebih bagus menghayati di situ. Oh gitu, berarti dibaca terjemahannya, ditadaburi ya Ustaz ya? Ditadaburi lebih utama. Lihat baru ayati. Ya. Dalam Al-Quran kan Allah suruh untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Pahalanya sama Ustaz? Beda. Karena pengaruhnya beda, Bu. Oh iya. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham Al-Quran pahalanya beda, Bu. Orang baca tidak paham dengan orang yang baca paham, itu tentu yang baca paham pahalanya lebih besar. Terus Ustaz, kalau misal anak saya baca Al-Quran, neneknya dapat pahala nggak Ustaz? Nenek kakeknya sampai nggak pahalanya tuh Ustaz? Kalau tidak jadi sebab tidak nyampe. Kalau menurut Ibnu Taimiyah nih ya. Maksudnya sebab Sebab untuk mengajarkan. Oh, nggak langsung mengajarkan anak saya gitu ya Ustaz? Iya, Ya? kecuali doa. Kalau doa nyampe. Karena doa otomatis tidak pakai ini sebab anak dididik atau tidak. Tapi kalau untuk pengajaran ilmu harus diajarkan. Oh iya, nah. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Herdianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Bila seorang istri yang bekerja dituduh selingkuh lewat mimpi suami, apa bisa Tidak dianggap mimpi. Tidak dianggap. Cuma mimpi, Bu. 4 saksi saja, baru 1 saksi saja nggak dianggap kok. Itu apalagi jadi ribut Pak Ustadz antara suami itu tersebut. Bilang suami sadar, Mas, itu cuma mimpi aja kok dipercaya. Itu apalagi mimpimu bukan mimpi Nabi. Selalu begitu tuh Pak Ustadz kalau lagi ini. Iya, mimpi dia bukan mimpi wahyu. Kalau mimpi wahyu kayak Nabi boleh. Tunggu dia derajatnya sampai Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad baru tuh percaya mimpinya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Cuma mimpi aja, bilangnya sadar mimpi kamu ini. Iya. 1 saksi aja lihat langsung saja nggak dianggap, Bu. Apalagi mimpi cuma 1 orang gitu. Iya. Stop. Baik Pak Ustadz. Iya. Ada lagi 1 lagi boleh? Iya. Tapi di luar tema Pak Ustadz. Iya. Ini kan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis atau apa ya, yang belum saya pahami, tapi katanya orang tua dari Nabi Muhammad SAW itu berada di neraka katanya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya apa gunanya kita selalu bertahiyat akhir untuk mendoakan keluarga Nabi? Keluarga Nabi pengertiannya apa, Bu? Kan kita selalu tahiyat akhir. Keluarga Nabi pengertiannya apa? Keluarga Nabi ya termasuk orang tuanya mungkin ya Pak Ustadz. Kenapa pamannya nggak masuk? Halo? Ya. Kenapa pamannya nggak masuk? Ya. Ada pamannya yang kafir nggak? Ada ya, sudah kalau gitu sudah terjawab, Bu. Pakai logika aja saya, Bu, nggak usah pakai dalil. Oh iya. Iya. Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya lagi silakan. Ustadz boleh pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Oh iya, chat dulu ya, silakan. Pilih 2 silakan. Baik Ustadz, saya bacakan pertanyaan via chat. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ada seorang suami yang masuk Islam karena mau menikah, tapi ketika menikah diam-diam dia murtad. Apakah pernikahannya batal Ustadz? Bolehkah si istri menikah lagi tanpa pengetahuan suami dan juga tanpa cerai? Oh enggak, ini ngurus cerai di pengadilan, pisah
secara resmi biar dapat sertifikat cerainya, baru boleh nikah lagi. Jangan ngurus gampang-gampang kayak gitu, asal-asal nikah aja. Ini seperti saya istilahkan kemarin dulu, nikah itu bukan kayak beli gorengan gitu, ini nggak mau pindah, yang ini nggak mau pindah gitu, nggak kayak gitu, ngurus resmi lah ya. Terus berikutnya lagi, Ustadz, bagaimana jika teman hamil di luar nikah, dia tidak langsung menikah? Setelah lahiran nanti teman itu ingin menitipkan atau mengasuh anaknya ke saya dengan tetap menafkahi anak tersebut. Apakah boleh saya bantu? suruh dia tanggung jawab dulu pertama gitu ya. Tanggung jawab dia berbuat, dia tanggung jawab. Yang berbuat harus berani tanggung jawab dong. Jangan serahkan bebannya pada orang lain walaupun nanggung nafkah anak ini tadi gitu loh. Siapa suruh berzina dan nanggung seperti itu? Ya, itu makanya yang kata Luqman Al-Hakim pada anaknya itu, namanya zina itu awal itu takut-takut, akhir itu penuh penyesalan. Nah itu menyesal itu akhirnya. Biar dia sadar itu kalau dia salah gitu. Satu lagi. Perempuan izin bertanya, ipar saya sudah meninggalkan suami dan anak-anaknya hampir setahun. Kakak saya nggak pernah jatuhi talak. Apa kalau tiba-tiba ipar saya balik, apa status mereka masih suami istri? Masih, karena belum ada kata talak. Kecuali nanti diurus di pengadilan dan pengadilan putuskan gitu. Baik, kembali ke resen dulu Baik Ustadz, silahkan kepada Bapak Haini Abu Ubay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, yang tadi mau tanya terkait istri berselingkuh dengan laki-laki lain dan suami mempertahankannya. Itu kalau misalnya kan berarti kan kasusnya itu istrinya kan hamil, tapi suaminya ingin mempertahankan Ustaz ya, dan dia itu sudah ada saksi. Bukannya kalau misalnya dia itu harus dirajam ya Ustaz ya, kalau misalnya menurut Iya, itu Ustaz. kalau diterapkan. Di kasus ini kan berarti kan dari menggunakan sistem pemerintahan Indonesia Ustaz ya, berarti ya. Ya bisa Kan jadi Indonesia kan- bisa jadi tidak ada, kan rajam juga harus ada bukti. Pengakuan atau enggak 4 saksi. 4 saksi. Nah kasusnya ini kan, kalau ini kan memang Ya, perempuannya nggak mau ngaku kok. Perempuannya nggak mau ngaku di pengadilan. Ngapain pengadilan cari-cari untuk ngajak dia Gitu, ngaku gitu. berarti anaknya yang dilahirkan yang kedua itu dinisbatkan ke suami yang keranjangnya tadi ya? Iya. Oh gitu. Ya, ya. Tanya lagi Ustaz, satu lagi. Yang terkait sebelumnya Ustaz, ini yang pertama, yang kedua kemarin itu kan di hadis disebutkan bahwa jika kalian tidak mau jika kalian tidak mau meninggalkan majelis itu, maka tunaikan hak-hak jalan. Nah, hak-haknya jalan kan sebenarnya kan menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi mungkar ya Ustaz ya. Iya. Berarti apakah hukum asal kalau misalnya kita nongkrong di jalan, hukum asalnya tidak boleh kecuali dengan syarat tersebut ya Ustaz ya? Asalnya kalau hukum asal, Karena hukum kan asal ada boleh pengecualian. karena ya hukum asal boleh, tapi perhatikan aturan. Karena kan urusan muamalah nggak bisa Nabi SAW melarang tegas gitu ya, kecuali Nabi kasih aturan kalau mau duduk kayak gini gitu. Tapi Gitu ya? untuk 4 saja itu ya Ustaz ya? Iya. Untuk dalam hal itu aja ya? Iya. Ya Ustaz. Sesuai Ustaz. Iya, Kom. Berikutnya lagi. Silakan kepada Bapak Ade Ridwan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya sholat menggunakan manset yang tidak menutupi jari dan kerudungnya tidak menutupi jari waktu sholat, itu sah nggak Ustadz? Perempuan sholat terus? Iya, jadi pakai manset yang tidak menutupi, hanya menutupi ini punggung jari, tapi jarinya masih kelihatan Ustadz. Sebentar, kita harus luruskan dulu. Punggung tangan. Apa yang aurat, coba luruskan dulu. Aurat itu apa? Aurat itu yang tidak boleh terlihat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tangan apa yang boleh dilihat? Jari boleh. Pergelangan tangan ke sini boleh nggak? Boleh. Ya sudah berarti. Berarti sah ya Ustadz ya? Sah. Nah, syukuran Ustadz. Ya. Baik, afwan. Berikutnya lagi, terakhir.
Silakan kepada Bintu Abiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanul ilaik ya Ustaz, izin bertanya, apakah bagi pezina yang bertaubat di akhirat kelak masih akan disiksa? Kemudian yang kedua, untuk kasus li'an, apabila seorang suami menuduh istri berzina, padahal sebenarnya memang suaminya yang seperti cari-cari kesalahan begitu Ustaz, karena memang ingin menikah lagi gitu. Nah, bagaimanakah nafkah untuk si anak, dan apakah suami tersebut bisa menjadi wali untuk anaknya, anak dari ya anaknya gitu Ustaz. Sebentar. Anak yang dituduh bukan anak iya. Suami punya bukti enggak? Enggak Ustaz, sudah, punya berarti Ustaz. selesai dia macam-macam dengan laknat dia kena laknat sendiri. Kok nekat banget dia kena laknat? Jadi kalau misal si istri meminta hak anaknya, tapi bagaimana Ustaz? Apakah dibenarkan atau bagaimana Ustaz? Sementara suaminya udah nggak mau gitu. Oh, ini masalah hak anak nanti di pengadilan, Bu. Oh begitu. Iya. Nah Ustaz, lalu untuk pertanyaan yang pertama tadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau yang pertama tadi apa? Apakah bagi pezina yang bertaubat di akhirat kelak juga masih akan disiksa? Sudah bertobat di dunia? Nah, padahal kan kalau hukum di Indonesia sendiri kan tidak ada rajam. Iya, berarti dia taubat nasuha di dunia, menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau ulangi lagi, maka di akhirat dianggap terhapus dosanya tadi. Nah, Ustaz, Ya. satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Nah, Ana punya pertanyaan yang lama tidak terjawab Ustaz. Ana bahkan tanya di sekolah juga guru nggak bisa jawab gitu. Nah, bila orang tua meninggal, maka anak bisa mendoakan untuk orang tuanya. Nah, kalau anak yang meninggal, yang doain siapa Ustaz? Orang tuanya pada anak. Oh bisa Ustaz ya? Ya bisa lah. Kan doa secara umum kan nyampe. Doa, misalnya si tetangga saya meninggal, saya doakan tetangga saya nyampe juga, Bu. Oh gitu. Masa untuk lebih dekat nggak nyampe? Gitu. Tapi kalau biasanya orang itu kan berdalih baca tahlil, ya seperti itu juga dalihnya Ustaz. Kan nggak usah urus itu. Kita lagi tanya, fokus ke pertanyaan tadi. Ustaz. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang Aisyah yang dituduh selingkuh dan pelajaran di dalamnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.